Oke, berarti sekarang kita sudah live ya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah live. Kita berikan waktu kepada Pak Yugo untuk bisa menyampaikan tentang PowerPod, Power Juice, dan bagaimana cara penggunaannya. Oke. Untuk video, kira-kira enakan yang perbandingan di awal aja gitu ya? Perbandingan. Setelah sesi penjelasan awal aja. Maksudnya setelah sesi sebelum masuk produk. Setelah sesi sebelum masuk produk. Sesi Oke. pendahuluan, sesi pendahuluan. Siap. Oke. Izin saya share dulu screen-nya. Apakah sudah kelihatan, Kat? Aman, sudah aman. Siap. Mungkin untuk awal saya mau dari product knowledge-nya dulu aja ya. Nanti kali aja makin rame kita bisa memperlihatkan perbandingannya kenapa sih Power Juice itu diperlukan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yugo. Saya di sini bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan memberi product knowledge untuk Power Juice dan PowerPod. Oke. Jadi di sini saya ingin mengawali bahwa masih banyak kebingungan di luar itu. Rokok itu sama dengan vape. Itu kita tidak benarkan karena vape itu jadi sebuah alat yang menguapkan cairan. Dalam bahasa Inggrisnya itu ada alat penguap. Nah, seiring berkembangan zaman, istilah ini berkembang menjadi vape atau rokok elektrik. Nah, apa sih yang diuapkan itu adalah liquid vape atau e-juice. Dalam case ini kita mengerti bahwa ada Power Juice dari PT BES. Nah, PT BES sendiri mengeluarkan Power Pod. Jadi, apa itu pod? Pod adalah perangkat rokok elektrik yang dirancang untuk menyalurkan nikotin. Oke, jadi pod ini atau vape ini dirancang untuk mengurangi rokok karena yang dibutuhkan oleh badan adalah nikotinnya. Jadi pod itu menyalurkan nikotin dengan cara yang lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. Dalam pod itu ada cartridge atau tangkinya atau penampung liquidnya. Kenapa pod itu dirancang untuk rokok? Karena memang mudah digunakan dan ringan serta portable. Jadi pod ini cocok untuk pemula yang ingin mencoba vaping sebagai alternatif rokok konvensional. Oke, tadi sudah disebutkan apa itu. Dalam pod itu ada cartridge. Jadi cartridge adalah bagian dari perangkat pod yang digunakan untuk menampung liquid. Kenapa pod dan cartridge itu sangat praktis? Karena pengisiannya cukup 1-2 kali dalam 1 hari. Cartridge juga termasuk awet karena umur pakai cartridge pada pot terhitung panjang kurang lebih 2 minggu atau pemakaian 1 botol liquid 30 ml. Nah, saran penggunaannya untuk mencapai umur pakai optimal gunakan hanya 1 rasa liquid untuk 1 buah cartridge. Jadi tolong tidak mencampurkan rasa-rasa yang berbeda dalam cartridge, dalam rokok elektrik, dalam cartridge-nya itu karena nanti rasanya tidak maksimal yang keluar, tidak optimal. Misalkan terbiasa dengan rasa mangga, terus tiba-tiba dicampur dengan rasa kopi. Jadi rasa kopi mangga itu kan membuat yang nge-vape ini akan, jadi nggak enak nih. Jadi nggak bakalan bisa lama nge-vape-nya. Dan kembali lagi ke rokok konvensional biasanya. Nah, kita melihat dari studi kasusnya itu ada 2 yang kita highlight. Yang pertama yang bagian atas, 12 April 2023, Kementerian Kesehatan Inggris membagikan vape secara gratis kepada 1 juta perokok. Jadi pemerintah di Inggris pun sudah melihat bahwa rokok ini benar-benar menjadi masalah yang
cukup krusial. Dan tahun 2016 yang berita keduanya itu, rumah sakit di Inggris memperbolehkan vape dan vaping di area rumah sakit. Yang dimaksudkan dengan area rumah sakit adalah di basementnya, di tamannya, atau di sekitar rumah sakit. Karena masih banyak perokok yang nakal nih, yang suka ambil-ambil curi-curi waktu, ngerokok di kamar mandi, dan itu kan baunya sangat mengganggu sekali. Belum sampahnya, belum efeknya ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, studi kasus selanjutnya. Yang sebelah kiri bisa dilihat dari World of Statistics. Share of men who smoke cigarette. Laki-laki yang atau pria yang merokok. Jadi di Indonesia itu ada 70,5% pria yang merokok di Indonesia. Perokok aktif ya. Yang sebelah kanan itu adalah jumlah rokok yang dihisap. 45% merokok 1-29 batang per minggu. Sebelah kanannya 30% merokok dari 60 batang per minggu, dan 25%-nya itu merokok 30-59 batang per minggunya. Tadi saya coba cek, jumlah perokok di Indonesia itu ada sekitar 112 juta perokok di Indonesia. Dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 123 juta perokok pada tahun 2030 jika tidak ada perubahan nih. Studi kasus selanjutnya, laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan menunjukkan jumlah konsumsi rokok masyarakat Indonesia sebanyak 322 miliar batang pada tahun 2020. Jumlah ini menurun 9,7% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 356,5 miliar batang. Kementerian Keuangan, Kemenkeu melaporkan produksi rokok di Indonesia mencapai 323,9 miliar batang pada tahun 2022. Nah, saya juga tadi sudah searching juga, bahwa dari salah satu pabrik terbesar di Indonesia mencatat bahwa pada semester 1 tahun 2023, kalau gitu semester 1 dari Januari sampai Juni, itu laba bersihnya adalah 56,15 triliun rupiah. Kebayang jika 10%-nya atau 1%-nya itu bisa beralih ke vape, ke power pot, ke power juice. Nah, ini bisa menjadi ladang bagi kita untuk membuat orang perokok ini menjadi lebih sehat. Kita ikut membantu mereka menjadi lebih sehat. Dan kebayang juga ke depannya seperti apa, itu tergantung dari apakah mereka ingin menjadi lebih sehat atau tidak. Oke. Di selanjutnya ini adalah kandungan berbahaya dalam satu batang rokok. Oke, di sebelah kiri kita bisa melihat dari naftalin, asetanisol, hidrogen cyanida, kadrium. Kalau sudah ke tengah-tengah bisa dilihat ada asam asetik, toluen, metanol, geranol. Di sebelah kanannya itu sudah mau habis nih rokoknya nih, ada aseton, ada vinyl klorida, dan di filter rokok itu ada butane, karbon monoksida, dan benzena. Kebayang untuk perokok ini dihisap setiap hari. Kalau yang satu harinya merokok 1 bungkus, itu kali saja 20. Kalau yang 2 bungkus tinggal dikali lagi, kalau yang 3 bungkus tinggal dikali lagi, dan dikali untuk 1 tahun. Para perokok ini menyedot racun-racun ini ke dalam badan. Nah, di sini kita ingin menekankan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang sehat. Keluarga yang terpapar asap rokok sangat dirugikan. Jadi asap rokok sendiri mengandung lebih dari 7.000 zat kimia berbahaya. Di antaranya ada 70 zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Ketika anggota keluarga menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok, mereka juga terpapar zat-zat berbahaya tersebut. Dan penyebaran zat ini bukan hanya dari udara saja, tetapi dari baju yang terpapar asap rokok konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu melihat keluarganya yang merokok, terus mau masuk ke dalam rumah, tolong dikasih tahu dulu untuk cuci
cuci tangan, ganti baju atau mandi kalau bagus. Dan kalau bisa pun beralih ke power pot. Jadi untuk wanita yang terpapar asap rokok dari perokok aktif yang terpapar ya, dan atau perokok pasif memiliki resiko penyakit yang meningkat. Resiko penyakit tersebut adalah penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Ibu hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan resiko komplikasi kehamilan. Zat-zat berbahaya dalam asap rokok dapat menembus plasenta dan mencapai janin. Jadi bukan hanya wanita yang ibu-ibu atau yang muda saja, tapi kalau yang sedang hamil pun tolong dijauhi dari perokok. Karena itu bisa, karena zat-zat dari asap rokok ini dapat menembus plasenta dan mencapai janinnya. Nah, untuk janin dan anak-anak yang terpapar asap rokok. Janin bayi yang ibunya terpapar asap rokok konvensional menyebabkan naiknya resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat lahir, serta masalah kesehatan pada bayi seperti gangguan pernafasan dan resiko kematian bayi mendadak. Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok konvensional juga beresiko lebih tinggi mengalami gangguan pernafasan, infeksi telinga, dan masalah kesehatan lainnya. Tolong para ibu-ibu nih biasanya susah menolak kalau suaminya itu merokok dalam mobil. Dalam mobil itu ada istrinya, ada anaknya, belum ada kakek nenek. Nah, itu sangat dirugikan sekali, bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang-orang sekitarnya. Dampak buruk bagi perokok aktif dan pasif. Tolong diingat, aktif dan pasif. Jadi yang pertama itu penyakit paru-paru kronis. Yang kedua, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Menyebabkan stroke dan serangan jantung. Lalu ada tulang mudah patah. Terus gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak. Yang pasti menyebabkan kanker leher, rahim, dan keguguran pada wanita. Lalu menyebabkan kerontokan rambut. Jadi yang aktif nih, yang poin kedua bisa dilihat bahwa merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Kebayang kita lagi ketemu orang, kita lagi ngobrolin bisnis, kita ketemu temen, ketemu atasan yang bukan perokok. Terus kita datang dengan bau rokok, bau mulut. Kebayang mereka sebelnya kayak gimana sama kita. Cuman mereka nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong seperti itu dengan kita karena sakit hati lah kalau misalkan kita dibilang seperti itu. Nah, dampak buruk merokok secara sosial. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, bau rokok itu akan menempel pada pakaian. Bau rokok menempel pada mulut dan badan, mengganggu pengguna jalan lainnya bila merokok di kendaraan, meninggalkan mikropartikel pada pakaian yang tidak baik untuk anak-anak dan balita, lalu mengganggu lawan bicara ataupun orang-orang di sekitar kita. Ini harus diingat bahwa kembali lagi saya tekankan, tidak merugikan diri sendiri, tapi orang-orang di sekitar Anda bagi perokok. Nah, kita mulai hitung-hitungan rokok dulu aja. Jadi kalau misalkan ada satu perokok yang satu hari itu merokoknya satu bungkus, saya ambil rata-rata aja 30.000 satu bungkusnya kali 30 hari, itu sudah 900.000 per bulannya. Satu hari 2 bungkus itu 1.800.000 per bulannya, dan satu hari 3 bungkus itu 2.700.000 per bulan. Perokok ini membakar duitnya untuk yang tidak sehat untuk mereka. Oke, untuk 1 tahun tadi saya hitung, untuk 1 tahun itu untuk 1 bungkus 1 hari itu sekitar 10 jutaan. Kalau 2 bungkus ya sekitar 20 juta, 3 bungkus ya 30 jutaan para perokok ini bakar setiap tahunnya. Ada juga teman-teman yang mencari alasan, mencari kebenaran, saya ngerokoknya yang murah kok, saya banyak ngerokoknya, teman saya ngerokoknya yang murah. Udah nggak jelas pabriknya di mana, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu harga 1 bungkusnya tuh 10 ribuan lah, sampai 12.000, 15.000. Tapi ngerokok 3 bungkus per harinya, sama aja balik lagi ke 30.000 per harinya. Next-nya. Nah, ini dari PT Best itu kita mengeluarkan power pot dan power juice. Jadi 1 power pot itu 1 PV plus 50.000.
satu box power pot cartridge. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pot ini memerlukan cartridge yang untuk menampung liquidnya. Itu harganya 1 PV plus 15.000 itu isi 3. Nah, satu cartridge bisa dikatakan harganya itu 47.000. Dan ini kita hitung paling boros itu untuk 2 minggu satu cartridge, bisa lebih. Nah, 2 cartridge untuk 1 bulan itu 94.000. Satu botol Power Juice 30 mili itu 1 PV plus 20.000 untuk 1 bulan paling borosnya. Saya tekankan paling borosnya karena saya sendiri dulunya perokok berat. Saya di sini pakai nikotin yang paling tingginya itu bisa lebih dari 1 bulan untuk 30 mili. Nah, kenapa jadi solusi bagi para perokok? Jadi hitungan untuk 1 bulan pertama. Saya tekankan lagi, ini paling boros-borosnya. Jadi 1 power pot, 2 cartridge, karena per cartridge-nya itu 2 minggu, dan 1 power juice 30 mili untuk 1 bulan. Jadi 1 power pot itu 175.000, 2 cartridge itu 94.000, dan 1 power juice 30 mili itu 145.000 yang akan diakumulasi menjadi Rp414.000 bulan pertama dan untuk 1 bulan. Bulan berikutnya kita tidak perlu membeli power pot lagi karena sudah ada kan, jadi tinggal dicas. Pasti kita harus membeli cartridge-nya. Jadi 2 cartridge itu untuk 1 bulannya 94.000 tambah 1 power juice 30 mili, 145.000. Lebih murah lagi bulan selanjutnya, jadi Rp239.000 untuk 1 bulannya. Ini saya tekankan, ini paling boros-borosnya pemakaian. Jadi boros-borosnya kita itu lebih hemat dan lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. Nah, kita apa saja nih power juice? Jadi power juice itu ada beberapa rasa. Yang ingin saya tekankan sekarang adalah nikotinnya. Jadi yang sebelah kiri bawah bisa dilihat itu Pouch Friendly 3 mg. Jadi nikotinnya itu 3 mg per botol. Kalau botolnya 30 mili, 3 mg itu di dalam 30 mili. Kalau habisnya 1 bulan 30 ml, vapers ini akan mengkonsumsi nikotin 3 mg per bulannya. Jadi sangat memangkas dari penggunaan atau konsumsi rokok konvensional. Biasanya rokok konvensional itu satu batang itu ada yang 2,5 mg, ada yang 5 mg, ada yang 4 mg, macam-macam. Tapi kalau kita hitung nikotinnya yang masuk ke dalam badan kita, itu satu batang kita ambil yang paling rendah 2,5 mg kali 20 batang kalau satu bungkus rata-rata. Jadi sekitar 50 mg nikotin yang perokok hisap setiap harinya kalau satu bungkus. Oke, kita kembali lagi. Untuk perokok ringan, jadi Pouch Friendly 3 mg ini untuk perokok ringan, kurang lebih 1 bungkus per hari. Kalau yang di tengah itu Pouch Friendly 9 mg untuk perokok sedang, 1-2 bungkus per harinya. Salt nikotin itu 30 mg untuk perokok berat, lebih dari 2 bungkus per harinya. Tujuan ada perbedaan nikotin ini agar perokok ini bisa melihat kebutuhannya di mana. Misalkan beliau ada perokok berat, bisa pakai 30 mg. Tapi kalau misalkan sudah sekian minggu atau sekian bulan memakai 30 mg dan ingin mengurangi nikotinnya, bisa turun ke 9 mg. Bisa turun lagi ke 3 mg. Tapi kalau ada beberapa kasus juga yang bilang, Pak, saya perokok berat, tapi saya pakai 3 mg sudah bisa berhenti merokok. Alhamdulillah. Tapi ada kecenderungan akan kembali lagi merokok 2 minggu atau 3 minggu ke depannya karena badan ini masih membutuhkan nikotin. Jadi sebaiknya tidak apa-apa kalau misalkan 30 mg terlalu berat. Terlalu berat itu dari mana? Misalkan kita sedot, jadi pertama sedot tuh langsung kaget pasti. Wah, ya udah pakai 9 mg dulu. Pakai yang ringan dulu. Tapi kalau misalkan merasa, wah pengen ngerokok nih,
itu artinya badan membutuhkan nikotin lebih. Jadi disarankan untuk nikotinnya yang tinggi dulu, baru nanti lama-lama gradasi turun. Nah, dari bahan baku power juice itu, ini saya jelaskan singkat saja. Yang pertama itu ada VG, vegetable glycerin, jadi terbuat dari minyak kelapa sawit. VG ini digunakan e-juice biasanya dipakai dalam nebulizer atau obat asma di rumah sakit. Yang kedua ada PG, propylene glycol, biasanya menjadi bahan pelarut untuk minuman bersoda, sirup makanan, es krim, dan juga melarutkan obat-obatan. Jadi yang dipakai power juice adalah PG yang medical grade, karena biasanya dipakai untuk melarutkan obat-obatan. Yang ketiga itu ada perisa atau essence. Essence dan perisa yang dipakai dalam power juice adalah bahan-bahan alami yang biasa dipakai dalam makanan obat-obatan, dan juga terbuat dari ekstrak buah dan juga menghasilkan rasa alami dan organik. Yang keempat ada pemanis atau sukralos. Jadi pemanis yang digunakan di power juice adalah pemanis organik yang disempurnakan. Sukralos ini tidak berkalori dan tidak meningkatkan gula dalam darah. Jadi cocok untuk penderita diabetes karena tidak memiliki indeks glikemik. Sukralos juga tidak merusak gigi karena tidak dapat digunakan oleh bakteri mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Yang terakhir ada nikotin, atau nikotin yang kita pakai adalah ekstrak tembakau. Ditekankan lagi, ekstrak dari tumbuhan tembakau. Jadi nikotin yang ada dalam power juice adalah nikotin yang diambil atau diekstrak dari daun tembakau alami. Daun tembakau terbaik akan dipilih untuk menjadi ekstraksi nikotin yang terbaik. Setelah proses ekstraksi selesai, nikotin yang terkandung dalam pelarut akan dipisahkan dan dikeringkan sehingga menghasilkan nikotin dalam bentuk cairan atau bubuk. Perlu kita tekankan atau disclaimer, petani tembakau akan memiliki ruang produksi lebih baik dan lebih sehat meskipun perokok konvensional beralih ke vape. Banyak juga berita di luaran, terutama dulu ya, berbicara bahwa kalau kita beralih dari rokok konvensional ke vape, itu petani tembakau tidak akan mendapatkan kerjaan. Tidak ada kerjaan, itu salah besar. Karena nikotin yang dipakai adalah hasil ekstrak tembakau. Dan tembakau yang nikotin yang kita pakai itu rata-rata full dari ujung ke batangnya juga. Jadi semua hasil tembakau itu terpakai untuk nikotin. Oke, ini ada pod friendly 3 mg seperti yang tadi. Nah, ini harga device-nya. Untuk cartridge sebelah kiri itu harganya 1 PV plus 15.000, isi 3 pieces. Yang sebelah kanan ini adalah power pot-nya. 1 PV plus 50.000, free 1 cartridge. Jadi 2 minggu pertama nih sudah irit di 47.000 tuh tadi hitungannya. Nah, untuk liquid salt nic 30 ml. Oke, harganya 1 PV 20.000. Jadi untuk pemesanan juga nanti bisa ditekankan bahwa mau rasa fruity atau creamy. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini fruity-nya itu sangat banyak. Karena apa? Rata-rata rokok konvensional kalau nge-vape, kalau beralih dari rokok ke vape, ke pot, itu mereka lebih suka rasa buah-buahan, rasa yang segar. Banyak juga yang beralasan, saya kalau nge-vape itu enak kalau pakai rasa creamy, terutama habis makan. Nah, ini alasan mereka biasanya seperti ini. Kalau habis makan, itu nge-vape yang creamy itu langsung enak. Makanya lebih suka condongnya ke yang fruity, yang rasa buah-buahan. Karena rasanya mungkin bisa lebih diterima setelah makan. Nah, yang creamy kita buat rasa kopi. Karena rata-rata perokok itu suka ngopi. Jadi, untuk teman ngopi ini cocok banget yang mocha coffee ini. Nah, ini liquid freebase 30 ml, itu harganya 1 PV plus 15.000. Jadi tetap ada creamy-nya di sebelah kiri, 3 dan 9 mg. Sisanya fruity, 3 dan 9 mg. Jadi sebelum
memang sebelum kita mengeluarkan produk ini, kita melakukan survei di mana kita memberikan rasa ke berbagai perokok konvensional. Itu mereka memang 90% tertarik untuk rasa creamy. Maaf, ralat. 90% tertarik untuk rasa fruity, yang rasa buah-buahan, karena lebih segar. Sisanya untuk creamy, rasa kopi itu rasa paling banyak dipilih untuk rasa creamy-nya. Nah, ini harga liquid freebase 60 ml. Tetap ada fruity dan creamy, creamy-nya di rasa kopi. Oke, kita mau lanjut ke video. Izin saya mau videonya. Ini video contoh paru-paru kita bagaimana sih kalau merokok versus vape nih dalam waktu 1 bulan. Jadi sebelah kiri ini adalah rokok dan sebelah kanan adalah vape. Bisa dilihat kalau dari yang rokok itu sudah terlihat kotor paru-parunya. Nah, setelah dalam 1 bulan, itu paru-paru perokok ini menjadi hitam, kotor, dibandingkan dengan yang vape. Nah, itu abu dan sampahnya. Nah, sebelumnya kita melihat ini bersih, sangat bersih sebelum merokok dan nge-vape. Nah, setelah 1 bulan bisa dilihat paru-paru kita seperti apa sih kalau merokok dan kalau nge-vape. Nah, paru-paru perokok itu bisa dilihat sebelah kiri itu seperti tar. Itu biasanya tar sih. Dan karbon monoksida dan zat-zat lainnya. Itu menempel pada paru-paru kita. Nah, ini paru-parunya jauh banget kotornya. Nah, ini saluran nafas, kerongkongan nafas. Itu jadi bukan paru-paru saja yang bisa kena resikonya, tapi jalur pernafasan kita pun akan terkena resikonya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan saya ini, video yang terakhir saya ingin tekankan adalah cara penggunaan power pot dan power juice. Bentuknya seperti ini. Ini pot dan cartridge-nya. Ini satu box isi 3 cartridge. Dalam potnya ada user manual, ada kabel charger juga, dan potnya. Terlihat sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, cara pemakaiannya buka cartridge-nya, isi liquid secukupnya, diamkan cartridge selama 2 menit sebelum pemakaian. Nah, di pinggir itu ada karetnya, itu bisa dibuka. Dimasukkan liquidnya dan diamkan selama 2 menit. Kurang lebih seperti itu. Nah, izin, Kapten. Kayaknya kalau pertanyaan lebih seru nih. Kayaknya udah banyak nih. Halo, Kap. Oke, lanjut. Oke. Sorry. Aman. Kita mungkin maju ke pertanyaan kali ya, Kap ya? Iya. Oke, lanjut aja. Maju jauh aja ya. Oke. Dari Dian Hendiana. Solusi cartridge bocor gimana ya? Nah, untuk cartridge bocor itu biasanya karena ada uap airnya. Jadi kalau bisa, kalau ditinggal
semalaman, misalkan kita mau tidur, itu lebih baik dilepas saja cartridge-nya. Jangan dipasang. Karena itu uap yang harusnya naik malah jadi turun terus tuh. Uap sisa ya, uap sisanya. Jadi kalau bisa dicas pun dalam waktu, kalau PowerPod itu lumayan cepat ngecasnya, kalau dari habis itu mungkin dalam 1 jam itu sudah full. Jadi kalau dicas pun karena ada di bawah ya casannya, chargernya, itu suka kebalik. Nah, jadi kalau bisa dilepas saja selama dicas juga. Izin Pak, liquid yang kita jual ada nggak perbedaan dengan dijual bebas di luar? Terima kasih. Ada perbedaannya. Yang pertama, saya yakinkan dari nikotinnya, ini kita bukan nikotin abal-abal. Dan juga bahan bakunya pun itu sudah ada yang saya buka filenya dulu. Sudah ada yang halal, terutama dari PG-nya. Ini mungkin kelihatan. Nah, ini bukti PG kita yang kita pakai itu halal. Itu menjadi salah satu kekuatan dari Power Juice dibandingkan yang di luar sana. Dan dari rasanya saya yakini itu sudah pemakaian 1 bulan, itu tidak akan berubah. Asal ditutup. Jangan dibuka-buka. Jadi misalkan kita taruh di meja, dibuka terus, nah itu tolong ditutup kembali. Untuk layer rasa juga kita bisa dibilang, kalau tidak percaya boleh, kalau penasaran, dibeli liquid Saltnik atau Pods Friendly 3 atau 9 mg dan dicoba dibandingkan dalam PowerPod-nya. Itu saya yakinkan rasa dan layer itu lebih keluar. Perbedaan PowerPod dan Power Juice. Jadi PowerPod itu adalah alatnya. PowerPod itu adalah alatnya. Power Juice itu liquidnya. Ini Power Juice, ini PowerPod. Jadi untuk perokok itu bisa berhenti, itu membutuhkan PowerPod, cartridge, dan juga Power Juice-nya. Saya pakai PowerPod kalau mengisap terlalu banyak, sering batuk. Iya, hisapnya seperti kita merokok saja, karena memang sudah didesain ini tuh untuk perokok. Jadi kenapa bisa dibilang ngempot ya bahasanya. Sedikit ceritanya nggak usah terlalu banyak nyedotnya. Buatnya 2 minggu sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah itu bisa kabarin ke upline-nya kalau mengenai barang. Jadi batas usia yang dibolehkan di usia berapa. Jadi kita tekankan dalam Power Juice ini itu minimal 18 tahun. Karena itu umur legal untuk merokok, kalau nggak salah di 18 atau 21 tahun. Tapi kalau dari kita itu di 18 tahun itu minimal. Kalau maksimalnya, beberapa kenalan saya yang sudah tua pun, yang biasanya merokok dikasih PowerPod, Power Juice, mereka masih fine-fine aja dan malah seneng. Jadi kalau usianya sudah tua dan masih merokok, boleh disarankan ke sini. Kalau izin Pak, batas usia, oke. Kalau beli pot sudah ada chargernya, ada kabel chargernya di dalam kotak PowerPod-nya. Selling point apa yang paling kuat agar mereka beralih ke produk kita, Pak? Izin mohon bisa dibantu nikotin yang bukan abal-abal, maksudnya bedanya dalam produk keluaran apa ya, Pak? Oke. Jadi selling point-nya sebenarnya harus apa ya? Seperti tadi yang saya bilang, boleh dibandingkan dengan rasa-rasa yang ada di luar sana. Nikotin yang bukan abal-abal, kita pakai nikotin yang memang grade-nya itu paling tinggi. Kita mempunyai COA-nya, kalau dibutuhkan kita bisa memberikannya. Jadi tahu, oke, nikotin ini grade-nya seperti apa. Dan dari kemasan pun kita pakai yang terbaik juga sih. Masih banyak di luar sana yang kemasannya itu suka bocor. Jadi pas kita buka itu sudah berkurang sedikit. Nah, itu juga menjadi selling point. Jadi tergantung dari siapa nih yang mau membelinya.
Untuk cartridge tadi untuk berapa lama mas expirednya? Cartridge itu jadi kalau kita terima, kalau Bapak Ibu sekalian terima itu masih kosong. Masih kosong. Nah, pemakaian optimal itu rata-rata minimal 2 minggu. 2 minggu untuk satu rasa, jangan dicampur-campur. Pemakaiannya itu 2 minggu, bisa lebih. Saya terakhir pakai power cartridge itu di sekitar 3 minggu. Beda Saltnik dan liquid freebase. Oke. Saltnik itu perbedaannya adalah jadi gini. Nikotin Saltnik itu lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kenapa Saltnik kita kasih yang di 30 mg untuk perokok berat? Karena untuk menutupi kebutuhan merokoknya, kebutuhan nikotinnya. Jadi kalau perokok sedang atau perokok yang di bawah 1 bungkus itu biasanya social smoker yang beli rokoknya itu ketengan di warung atau minta. Nah itu tidak membutuhkan asupan nikotin sebanyak perokok aktif yang 2-3 bungkus per harinya. Nah, Saltnik ini seperti yang tadi saya bilang itu meresap dalam tubuhnya itu optimal. Kalau freebase itu biasanya hanya sensasi saja, sensasi ada gatal di tenggorokan. Nah, jadi kalau misalkan yang ngerokok nih bisa terasa kita sedot itu di tenggorokan ada yang ngegaruk. Makanya kalau yang bukan perokok biasanya batuk kalau ngerokok. Nah, itu freebase itu mengeluarkan sensasi gatal ini kebutuhan di tenggorokan kalau freebase. Kalau Saltnik itu lebih ke penyerapan dalam tubuhnya. Rasa yang paling manjur untuk kita tawarkan ke perokok berat karena saya sudah kasih free tapi katanya kurang nendang. Mohon tunjuk karena kita bukan perokok tapi mau jualin. Rasa yang paling manjur itu untuk perokok yang pertama pasti rasa fruity, buah-buahan. 90% perokok itu butuh asupan yang segar. Nah, untuk rasa yang fruity itu kalau rasanya kan ada rasa cola, ada rasa mangga, rasa iced tea. Nah, itu macam-macam itu kembali lagi ke selera. Tapi jenisnya itu yang fruity. Nah, terus di sini ada yang katanya kurang nendang. Rokok berat tapi rasanya kurang nendang. Rasanya atau nikotinnya? Atau dia biasa merokok yang kalau nikotin nih, kalau misalkan dia merokok yang banyak, perokok yang 2-3 bungkus per hari, dikasih yang 3 mg pasti kurang nendang. Pasti dia bakal balik lagi ke rokok. Kurang lebih seperti itu. Kalau 1 PV power pot dapat berapa cartridge? 1 PV power pot itu dapat 1 cartridge. 1 PV plus 50 power potnya itu dapat 1 cartridge. Berapa mg kebutuhan nikotin tubuh kita? Sebenarnya dari nikotin itu kita bisa dapat dari makanan sehari-hari. Seperti kangkung, kentang, itu bisa di-search juga beberapa makanan itu mengandung nikotin. Tapi sebenarnya badan kita itu tidak memerlukan nikotin yang terlalu banyak. Kenapa ada terjadinya adiksi terhadap rokok? Karena badan kita sudah terbiasa. Kenapa ada terjadinya adiksi? Jadi nikotin itu membuat badan kita rileks. Kalau misalkan merokok terlalu banyak, pasti kita pusing, pasti kita jadi atau misalkan lagi di kantor, lagi kerja sangat pusing banget, atau habis ketemu klien atau ketemu teman itu ngobrolnya itu berat banget, dikasih rokok itu kita jadi tenang. Nah itu efek nikotinnya, jadi itu menyebabkan adiksi. Tapi kalau misalkan sudah terkena efek rileksnya, itu kita jadi nyandu tuh. Wah, ngerokok enak nih, lagi pusing gini. Cuman yang kita butuhkan, badan butuhkan itu hanya nikotinnya saja, bukan zat-zat lainnya. Makanya vape dari Powerpot dan Power Juice ini, itu kita menyediakan nikotinnya yang kita butuhkan. Yang badan butuhkan itu nikotinnya, bukan zat-zat yang bikin kanker itu. Kandungan nikotinnya di Powerpot. Oke, kita jelaskan lagi. Jadi untuk
power juice dalam dalam liquidnya ini, itu ada nikotin 3, 9, dan 30. Tergantung dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya merokok kurang dari 1 bungkus per harinya, itu mungkin butuh 3 mg saja. Kalau 1-2 bungkus itu biasanya di 9 mg nikotinnya. Kalau 2-3 atau lebih bungkus per harinya itu kita sarankan di SaltNik 30 mg. Sarankan calon profiling dulu sebelum kita sarankan ke calon customer produk mana yang harus mereka pakai. Sebenarnya ya kita bisa melihat bahwa, atau mungkin kalau misalkan mau menjual bisa lihat kira-kira kalau jus suka rasa apa? Apakah suka rasa apel? Jus apel tuh seger nggak menurut Bapak? Atau enggak kita kenapa keluar rasa iced tea juga? Pak, habis makan es teh enak nggak biasanya? Nah, ini kita ada iced tea nih, pasti lebih seger dibandingkan Bapak ngerokok. Buat teman yang ngeteh juga enak, Pak, kayak gitu. Kita kasih untuk film Pak, cuman bisa bantu spesifik, mohon satu rasa saja, apa bisa langsung mendam dan closing langsung bisa Pak? Susah ya. Kalau bisa saja, tapi memang kita harus tahu dulu keperluannya seperti apa. Apakah yang pertama tadi, apakah dia perokok berat? Tapi yang bisa kita bantu pasti harus ke fruity. 90% fruity itu bisa masuk rasanya. Creamy itu biasanya kalau vapor lama pengen merasakan dari kopi ini kita merasakan kopinya, susunya, ada foamnya, ada apa itu keluar di rasa kopi itu creamy. Jadi memang lebih kompleks. Dan kalau perokok konvensional dikasih rasa creamy biasanya kurang setuju dari lidahnya, dari tenggorokannya. Wah, rasanya bikin enak nih, saya pengen habis makan pengennya yang ringan-ringan aja nih, dikasih yang berat tuh. Ada layer A, B, C, D, F, G, wah itu susah. Nah, kalau spesifik rasa sih biasanya yang lebih masuk ya, saya bisa ngasih masukan. Sebenarnya mangga. Rasa mangga itu sangat mudah diterima. Jadi untuk vapers baru itu, mangga itu paling nyaman di tenggorokan mereka, di hidungnya mereka, wanginya itu, wih, mangganya seger nih. Nah itu mangganya itu nanti macam-macam mereka bakalan, wih ini rasanya mangga kweni nih, mangga kaweni nih, atau wah kayak jus mangga nih. Nah biasanya mangga itu paling cepat diterima rasanya. Mudah-mudahan bisa membantu. Apa efek dari konsumsi nikotin yang berlebih dan berapa konsumsi nikotin ideal bagi kita? Oke, saya harus cari dulu nih. Saya sempat ada datanya. Jadi sebenarnya kalau efek dari konsumsi nikotin yang berlebih, biasanya badan kita jadi lemes. Over smoke, biasanya kalau kata perokok. Kalau perokok berat, atau bukan perokok berat deh, saya dulu merokok bisa sampai 2 bungkus per hari, maksimal. Nah, kalau misalkan saya lebih dari itu, biasanya saya langsung enak, langsung pusing, langsung pengen tiduran, meremin mata. Nah, itu efek kelebihan nikotin nih. Konsumsi nikotin yang aman. 7 mg per hari selama 2 minggu. Jadi untuk dosisnya itu kurang lebih kalau dosis yang aman itu sekitar di 5 mg per harinya. Itu mungkin tidak akan membuat efeknya namanya lemas, efek ngantuk. Harus saya baca lagi. Nah, kurang lebih efek dari konsumsi nikotin seperti itu ya. Pasti badan kita lemas, ngantuk kalau terlalu banyak tuh. Siap, sholat zuhur. Oke, siap, makasih. Coba sama-sama. Mangganya, mangga apa nih Pak? Mangga gadung atau mana lagi? Atau kaweni? Kita tuh sebenarnya buat fruity pun nggak, ini ngobrolan ringan aja. Kita buat rasa itu pasti kita pikirkan layernya.
meskipun rasa fruity itu tetap ada layernya. Jadi kita mangganya kita campur juga sih kalau di sini tuh. Dan memberikan efek yang tadi saya bilang. Oh, ini daging mangganya tuh kerasa banget nih. Oh, ini mangga kaweni. Oh, ini jus mangga. Nah, itu menghasilkan efek seperti itu. Berbeda-beda lidah, rasa yang keluar pun pasti beda-beda. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau mangga mana lagi di mana ya biasanya? Saya nggak tahu tuh, belum pernah nyobain. Nah, jadi tetap harus diingat bahwa, oh ya, yang saya memang harus tekankan kalau misalkan bukan perokok, memang lebih baik tidak nge-vape. Karena vape ini, nawa itu tujuan awal PTBS adalah mengurangi rokok konvensional. Jadi jangan salah tangkap bahwa yang tidak merokok itu harus nge-vape, itu enggak. Tapi kita mempunyai nawa itu, niat baik itu adalah mengurangi jumlah konsumsi rokok konvensional yang sudah jelas-jelas membunuh para perokoknya ini ke alternatif menikmati nikotin yang lebih baik. Jadi saya tekankan lagi, alternatif mengkonsumsi atau menikmati nikotin dengan cara yang lebih baik dan lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. Sudah banyak sekali riset-riset itu di luaran sana yang para perokok ini tahu bahwa rokok ini bisa membunuh, bisa membuat kanker, tapi masih dilakukan. Karena memang adiksi dari nikotin ini itu yang kita butuhkan, tapi di luar sana masih banyak yang available itu rokok dan gampang dan mudah sekali digapainya. Di warung-warung kita bisa beli ngeteng. Sekarang sudah mulai banyak nih rokok-rokok yang bisa dibilang ilegal, tidak ada cukainya. Harganya juga nggak jelas, pabriknya nggak jelas di mana, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang kembali lagi saya ingatkan bahwa kalau misalkan Bapak Ibu tidak merokok, lebih baik, lebih sehat tidak nge-vape juga. Yang sudah berhenti merokok, apa boleh coba? Kalau ada keinginan untuk merokok, benar-benar nggak kuat nih, itu boleh coba. Tapi jangan menjadikan kebiasaan lagi, karena memang vape ini memang awalnya untuk membantu mengurangi rokok. Nah, setuju Pak Yugo, sudah berhenti stop total rokok konvensional, lebih sensitif dengan bau asap rokok konvensional dan jadi kurang nyaman. Ya, saya pun sekarang kalau misalkan di tempat, saya tetap nge-vape, tapi kalau misalkan ada sekitaran yang ngerokok, itu kadang-kadang masih gatal banget tuh hidung saya tuh. Waduh, jadi suka bersin-bersin, sinus saya jadi kambuh. Padahal kalau di vape itu saya nggak ada kambuh-kambuh, sinus-sinus saya tuh nggak ada kambuhnya sama sekali. Kalau di vape tuh. Apakah berbeda mungkin rokok PTBS ada efek yang signifikan? Mungkin Damri ya. Apakah dengan berpindah memakai vape kali dari PTBS ada efek yang signifikan? Saya merasakan efek yang signifikan, alhamdulillah. Jadi sebelumnya itu saya memang masih hybrid, kita sebutannya hybrid. Ngerokok iya, nge-vape iya. Tapi kesini saya ngerasa juga lebih boros jatuhnya. Karena saya beli buat rokok, saya beli buat liquid juga. Dan memang alhamdulillahnya sekarang saya udah berhenti rokok tuh berapa lama ya? Udah, wah lumayan lama deh. Jadi memang ngaruh, ada pengaruhnya. Ada materi PDF-nya, bagaimana cara? Nah, saya sudah membagikan ke Kapten sih untuk materi, video, PDF, PowerPoint-nya sudah saya kasih. Mungkin bisa ditanya ke upline-nya. Sama-sama, Pak Sudarno, terima kasih. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi di vape ini. Jangan ragu kalau mau tanya saja.
terutama mengenai vape ini, karena memang vape mempunyai potensi yang bagus banget, apalagi kalau kita berjualan. Karena tadi pun saya menjelaskan banyak sekali, itu dari satu pabrik rokok di Indonesia aja, dari Januari sampai Juni itu laba bersihnya itu di 56 triliun. 56 miliar, 56 triliun. Bentar, saya cek dulu. 56,15 triliun pada semester 1 2023. Kebayang banyaknya perokok itu seperti apa? Banyak banget. Dan kebayang lagi nih, kalian Bapak Ibu bisa menjual dan mengambil omsetnya itu 1% aja dari para perokok-perokok ini nih. Dari para pabrik-pabrik rokok ini. Itu pasti, wah, keren banget deh. Untuk yang pernah, izin pernah ada yang bilang vape lebih bahaya daripada rokok biasa karena elektronik. Jadi memang banyak yang berbicara vape itu lebih berbahaya karena ketidaktahuannya, minimnya knowledge, pengetahuan mengenai vape atau tutup mata. Padahal mereka merokok nih. Wah, saya tutup mata lah sama yang barang lebih berbahaya nih. Tapi saya nyaman ngerokok gitu. Saya nyaman yang bikin saya cepat mati nih. Ada barang yang lebih enak. Ada barang yang lebih baru. Terus nggak cocok nih. Wah, dikata-katain tuh, vape berbahaya. Itu karena minimnya produk knowledge. Karena ini elektronik. Nah, elektronik ini hanya, jadi power pot ini hanya untuk menghangatkan si cartridge. Jadi yang elektroniknya itu sebenarnya di sini. Dan ini inovasi lah. Kita sebagai manusia pasti ingin berkembang, dan seiring perkembangan zaman pasti ada inovasi-inovasi yang lebih baik untuk kita. Pasti dibuat lebih sehat. Pasti dibuat agar kita mengerti kenapa kita harus beralih dari yang tidak sehat ke sehat itu. Banyak contohnya, banyak studinya bahwa vape ini saya bisa tekankan 95% lebih sehat dibandingkan rokok konvensional. 95%. Tetap tidak bebas resiko, berbahayanya ada. Tapi resiko yang kita vapers ini terima itu 95% lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Kenapa kalau ada seorang yang meninggalkan rokok konvensional itu sangat berat? Kalau tinggalkan bawaannya mau marah saja, bagaimana ini? Nah, saya yakin sih 90% perokok itu pengen berhenti. Sebenarnya tuh pengen berhenti, tapi mereka tuh nggak bisa karena kecanduannya ini sangat tinggi, tapi zat-zat berbahayanya ini yang mereka nggak ngerti. Dan bawaannya mau marah saja. Karena nikotin ini, itu kan tadi saya bilang sifatnya membuat badan rileks. Jadi kalau misalkan kita lagi stres, itu dikasih rokok. Itu biasa orang, wah ngerokok enak nih, wah ngerokok ini. Karena nikotin itu sifatnya memberikan relaksasi kepada badan. Dan yang badan butuhkan adalah nikotinnya, bukan zat-zat lainnya yang berbahaya. Nah, jadi memang kalau untuk yang mau berhenti merokok itu, kalau misalkan perokok berat atau perokok manapun disuruh, oke, stop ngerokok, dikasih permen nikotin, itu ada permen karet nikotin. Jadi mulut kita ngunyah terus tuh, tapi ada nikotinnya. Terus dikasih tempelan patch, nikotin patch. Ditaruh di tangan lah, ditaruh di leher lah, atau dimanapun itu susah juga. Itu mereka nggak bisa, karena apa? Mereka nggak punya, selain nikotin, mereka membutuhkan ini nih. Ritualnya ngerokok tuh mereka masih ketagihan nih. Dengan megang rokok, terus ada sensasi asap masuk ke badan. Nah, ini makanya pot ini menjadi solusi terbaik. Karena kita memberikan ritualnya. Ritual dari
masuk ke megang di tangannya, masuk ke mulut. Terus ada sensasi asapnya yang kita hembuskan, kita isap. Nah itu jalan keluarnya itu ada di sini. Alhamdulillah sudah 1 bulan, saya irit 800.000 pengeluaran, irit 800.000 itu gede loh. 800.000 itu kalau misalkan pengusaha itu kerasa banget itu. Kalau pengusaha 800.000 bisa jadi modal lagi tuh, gede loh 800.000. Saya dulu perokok berat, 1 hari bisa 2-3 bungkus rokok kretek. Lewat vape hanya dalam waktu 4 hari sudah bisa berhenti total dari rokok. Luar biasa vape. Bravo PTBS. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke. Yang tidak pakai vape, bagaimana cara menawarkan kepada orang perokok? Sebenarnya mungkin bisa ditekankan dari mengerti dulu apa sih kebutuhan perokok ini. Yang pertama itu seperti tadi saya bilang, mungkin Bapak membutuhkan nikotinnya. Tapi Bapak tahu kan, nikotin ini, rokok ini mempunyai zat-zat berbahaya. Tapi yang Bapak butuhkan itu nikotinnya saja loh. Nah, kalau misalkan selain nikotin, Bapak pun pasti membutuhkan ritual ngerokoknya. Nongkrong di depan rumah, di halaman rumah, terus megang megang rokoknya, terus dibakar, masuk ke mulut, terus mengembuskan asapnya. Nah, ini bisa terakomodir dari pot. Jadi ritualnya, kita harus mengerti kenapa perokok ini susah banget lepas dengan rokok. Jadi yang pasti kita tekankan adalah ritualnya. Bapak pasti susah dengan ritualnya. Lepas dengan ritual merokok itu sangat susah. Karena kalau dikasih nikotin gum, permen karet nikotin patch yang ditempel, udah itu banyak banget itu gagal total. Kenapa pot ini menjadi salah satu potensial banget, bisnis yang potensial, karena memang kita menyediakan ritual merokok tapi dengan cara yang lebih sehat, tidak ada zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang tidak vape, bagaimana menawarkannya kepada perokok. Jadi memang kita menawarkan ritual merokoknya tapi dengan cara yang lebih sehat. Siap, izin keluar, Singosari, Malang, hadir. Wah, jauh. Siap. Kurang lebih seperti itu sih. Yang saya bisa tekankan hari ini adalah ritualnya. Mudah-mudahan bisa membantu para reseller, para ambasador untuk percaya diri dalam menjual produk PowerPod dan Power Juice, terutama dari ritual merokok yang lebih sehat. Kurang lebih seperti itu. Gimana, Kapten? Wah, lagi di jalan nih. Ya. Oke, Pak Yugo, thanks ya atas Sama-sama. penjelasannya. Siap, Kapten. Saya terima kasih banyak kesempatannya. Paling itu Pak Yugo, tadi itu memang banyak. Aku beberapa kali ketemu orang yang memang dia nggak bisa ini ya, belum tahu cara memaintenance jadi kayak saya pribadi nih, kayak kita kan, karena saya mungkin, kalau saya sih karena bukan perokok ya, kalau yang perokok mungkin bisa. Saya bukan perokok, jadi kayak memasukkannya itu kadang saya isi banyak tapi nggak saya habisin. Itu kan juga salah satu cara yang nggak tepat kan. Misalnya saya masukin jusnya banyak tuh kan, kemudian nggak saya sedot-sedot, saya biarin terus ngegantung atau diem, itu kan bisa kayak bocor gitu loh. Bener nggak sih? Benar, Pak. Jadi memang kalau misalkan sekiranya ditinggal tidur atau bakalan lama nih, kira-kira kita bakal olahraga dari pagi sampai siang, usahakan isinya jangan banyak dulu deh. Isinya setengahnya saja. Karena memang dari uapnya ini yang kita udah nyedot nih, nyedot, uapnya itu turun, jadi bukan liquidnya tapi uapnya yang bikin basah di dalam pot itu. Makanya saya sarankan juga kalau misalkan malam-malam mau dicas, usahakan dilepas cartridge-nya biar nggak basah kena si potnya ini. Mungkin lebih ke bukan disarankan ya, tapi wajib dibuka gitu ya kalau ngecas. Oh ya, wajib ya. Ya. Wajib dibuka.
Kalau untuk pot bocor atau cartridge bocor, sebenarnya bukan bocor sih. Jadi uapnya itu malah turun ke bawah, yang harusnya kita sedot ke atas, ini malah turun ke bawah, jadi basah di dalam tempat cartridge-nya. Itu kalau misalkan memang kelupaan dan terjadi, itu simple saja, hanya pakai tisu aja tuh, dipelintir-pelintir, lap-lap aja tuh dalamnya. Itu aman kok. Jadi kalaupun kelihatan basah, yang penting ditisuin aja ya. Ditisuin aja itu sudah cukup. Sebenarnya dia Sudah bukan cukup. bocor, tapi memang kayak merembes gitu ya. Ngerembes. Jadi uap yang harusnya ke atas itu malah turun ke bawahnya nih. Jadi ke dalam alatnya ini malah masuk. Cuman aman kok, pakai tisu aja itu udah aman. Oh iya, Jadi kalau yang suka berpergian nih, kan kayak tadi Kapten tuh habis naik pesawat nih, usahakan cartridge itu tidak diisi. Karena itu tekanan dalam kabin, tekanan dalam bagasi pesawat itu bisa mempengaruhi tekanan di dalam cartridge. Jadi itu bisa meluber ke potnya. Jadi kalau misalkan pepergian, naik pesawat itu, kan di pesawat nggak boleh nge-vape nih. Si cartridge-nya ini pastikan sudah kosong, sudah dihisap dulu nih sampai habis nih. Jadi gitu, Kapten, kurang lebih. kalau Kapten aman kemarin potnya? jadi alhamdulillah aman. Jadi tidak disarankan nih kalau mau naik pesawat ya jangan ngisi dulu ya. Jangan isi dulu, lebih baik dihabiskan dulu atau memang tunggu sampai tujuan dulu deh. Karena itu pressure, tekanan dalam kabin, dalam bagasi itu kan pasti kenceng banget tuh dalam pesawat. Iya betul betul betul. Jadi Wah. tekanan ya bener itu, karena kita juga kerasa kan telinga kadang berdengung gitu kan, terus jadi semua yang di dalam tubuh itu tertekan juga itu ya, darah juga, Iya, aliran darah, ya kuping aliran tuh darah. kerasa banget tuh dari kuping tuh. Eh, Kadang-kadang perjalanan simple aja, kita mau naik gunung, itu kan udah beda altitude tuh. eh, Altitude dari di bawah gunung dan di atas gunung. Kadang-kadang pun saya jalan-jalan ke gunung, loh, saya padahal lagi make nih, kok udah basah lagi, kata saya bawahnya. Oh iya, tekanan di atas gunungnya kan beda dibandingkan di bawah. Meskipun sesimpel itu pun kadang-kadang kerasa. oh Ya, iya. jadi kalau bisa sih memang kalau misalkan mau perjalanan jauh atau bagaimana itu diisinya sedikit atau kosongkan dulu saja. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi teman-teman hal-hal semacam ini itu untuk apa ya kan karena mungkin mereka belum terbiasa dengan pakai vape, jadi mereka perlu tahu gitu. Karena memang ya tadi kadang-kadang jadi kayak lo kok udah jadi ngerasa rusak, tadi dia bilang ini kok udah rusak ya, padahal mungkin basah gitu kan. Terus ngerasa kayak eh ini kok udah nggak enak lagi ya, padahal baru tak pakai sekian kali. Padahal tuh kemarin dicampur-campur yang isinya diganti-ganti. Nah itu kan berefek banget gitu. Jadi Oh ya, teman-teman itu hal-hal semacam itu bukan sepele ya menurut saya. Menurut saya itu hal yang apa ya, prinsip dasar bahwa itu nggak boleh dicampur gitu loh. Kalau mau itu tetap enak gitu kan. ya. Dan Itu juga kadang-kadang tuh ada yang nanya kok gosong apa. Jadi tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa kalau pengisian itu minimal 2 menit lah kita simpan dulu. Jangan langsung disedot. Bisa jadi. Jadi kita lihat nih gosongnya kenapa nih. Kalau lagi di vape baru isi nih set langsung disedot, nah itu udah gosong meskipun nanti ketutup sama liquid tapi tetap ada bau gosongnya karena memang si liquid ini belum menyerap ke dalam cartridge-nya secara sempurna. Jadi mengapa setelah isi cartridge itu lebih baik didiamkan selama 2 menit agar liquidnya itu menyerap dulu nih ke cartridge secara sempurna, kurang lebih seperti itu. Jadi harus dilihat dulu kenapa bisa gosong, kenapa bisa bocor, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, harus dilihat dulu sih kenapa. Cuman ya kita di sini juga memberikan informasi juga sih terkait ini bagaimana ya. Kurang lebih gitu ya Pak ya. oke oke. Oke, thanks Mas Yugo. Kalau ada aktivitas boleh sih, udah cukup hari ini. Sangat lama waktunya saya berikan karena memang tidak banyak saya koordinasi jadwal untuk product knowledge. Setelah ini Siap. kita mau sharing-sharing personal tentang kode etik dan beberapa aturan-aturan ya teman-teman. Pak Yugo, terima kasih ya atas waktunya ya. Siap, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan, Kapten, untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Ya.
Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya penyampaian product knowledge ya dari, bentar, saya sorotkan dulu ya, dari Pak Yugo ya, dari produsen daripada PowerPod dan Power Juice. Maaf ya, dari PowerPod dan Power Juice tadi sudah disampaikan dengan sangat gamblang. Jadi teman-teman tadi yang agak-agak terlambat masuk juga saya kira bisa mengikuti ya, karena tadi waktunya panjang, jadi beberapa kali diulang-ulang juga gitu, diulang-ulang dan juga dijelaskan. Jadi teman-teman harus ingat ya bahwa tujuan dari produk ini adalah bagaimana kita memberikan terapi bagaimana kepada teman-teman yang perokok ya, yang perokok ini supaya mereka juga bisa beralih. Nah, beralih ini sebenarnya akan ada kemajuan ya, akan ada kemajuan menurut survei dan menurut apa yang kita pahami tentang produk vape ini, PowerPod dan Power Juice ini, akan ada kemajuan lebih baik. Minimal satu, yaitu penekanan biaya kehidupan atau ekonomis ya. Secara ekonomis itu akan ada penekanan, karena kalau kita udah berpindah ke vape itu sebenarnya biayanya itu pasti sudah berkurang jauh gitu daripada kita menjadi rokok bakar gitu ya. Nah, kecuali teman-teman yang malah melakukan dua-duanya, misalnya kayak dia udah nge-vape nih, tapi rokoknya nggak berkurang gitu. Nah, itu berarti lebih parah, itu nggak boleh. Jadi setidaknya rokoknya berkurang, atau bahkan seperti para ambasador yang banyak testimoni tadi saya baca juga, udah banyak yang udah berhenti merokoknya benar-benar gitu. Benar-benar udah berhenti merokok gitu. Jadi dengan dia berpindah ke vape gitu ya. Jadi rokoknya jadi benar-benar bisa berhenti. Nah, itu kan apa ya? Dari segi manfaat di keluarga juga lebih bermanfaat gitu. Uangnya bisa diberikan untuk beli telur gitu kan. Beli telur, beli minyak, atau beli token listrik, beli gas gitu loh. Jadi itu yang pengen pesan yang kita sampaikan. Di sisi lain, tadi sudah ditunjukkan sebuah video demonstrasi dari di awal tadi ya, video tentang perbedaannya rokok dan vape, dan tadi langsung di dalam demonstrasi itu jelas banget kita lihat benar-benar dua-duanya nyedot ya, yang satu vape, yang satu rokok gitu ya. Dan luar biasa kotornya itu bukan hanya di paru-paru, tapi di saluran-saluran pernafasan tadi sampai ngeri banget kalau ngelihat demonstrasi itu ya. Padahal itu benar-benar, dan yang di vape itu meskipun juga ada, tapi nggak separah daripada yang dari rokok bakar. Intinya kita tidak bilang bahwa vape itu adalah sehat, itu enggak ya. Tapi memberikan kita pilihan yang lebih baik gitu, pilihan yang lebih baik, dan yang lama kelamaan teman-teman jadi lebih mudah untuk berhenti merokok gitu, karena tingkat apa namanya ya, tingkat kecanduannya itu nggak seperti, mohon maaf ya, rokok menurut saya sih tingkat kecanduannya tinggi rokok itu ya. Faktanya orang-orang yang mau berhenti merokok susah, berarti kan tingkat kecanduannya itu tinggi. Nah, vape ini adalah satu transisi jembatan dari merokok, jembatannya vape, baru nanti berhenti gitu, satu jembatan gitu ya. Dan mengurangi banyak sekali ya, tadi ya mungkin ratusan atau ratusan bahan ya, ratusan bahan-bahan yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau di dalam rokok bakar banyak banget. Nah, kalau nikotin itu sebenarnya memang dibutuhkan oleh tubuh ya, meskipun dalam skala tertentu atau dalam ukuran tertentu gitu, sehingga kita memberikan ukurannya juga nggak besar gitu loh, nggak besar, tapi cukup untuk memberikan sensasi kepada para perokok ini untuk mengurangi bagaimana dia merokoknya. Kurang lebih begitu ya. Muatan ini apa ya? Value ya. Nilai-nilai yang pengen kita juga harus sampaikan kepada saudara kita, keluarga yang masih merokok, adik kita, ponakan, paman. Suruh nyobain aja, ini cobain gitu. Cobain. Kalau emang dia perokok, kasih yang sesuai nikotinnya yang lebih tinggi gitu kan. Kalau memang perokoknya yang kenceng paling tinggi. Kalau nggak terlalu kenceng,
kasih yang di bawahnya lagi. Jadi di pilihan itu teman-teman nanti saat memilih itu di situ kan beda-beda tuh. Ada tertulis mg-nya beda-beda tuh, nikotinnya berapa mg. Itu teman-teman nanti baca dengan seksama. Nah, kadang-kadang orang yang tidak bisa merasakan kayak mana sih kok nggak enak. Banyak yang testimoninya bagus-bagus banget dari para perokok asli gitu ya yang saya tanya. Itu karena mereka memang membeli sesuatu yang sesuai. Jadi, tapi kalau yang belum paham tentang vape, dia belinya sembarangan, dia pilih yang freebase misalnya. Ternyata dia perokok, dia nggak bisa merasakan apa-apa, kayak nggak ada rasanya katanya. Ya mungkin dia salah pilih, gitu ya, mungkin dia salah pilih. Makanya di sini knowledge ini kita berikan untuk memberikan informasi ya, informasi seputar bagaimana sih cara penggunaan yang benar, bagaimana cara maintenance atau perawatannya yang benar itu seperti apa, tadi cartridge-nya, kalau basah seperti apa, terus kalau ngisi harus bagaimana, jangan penuh dulu, kalau misalnya kita cuma mau pakai sebentar ya nggak usah dipenuhin gitu kan, terus sebelum disedot harus kita kasih jeda waktu gitu kan, sekitar 5 menit gitu kan. Nah, itu hal-hal semacam itu memang kalau buat orang yang belum pernah melakukan vape atau tidak menjadi vaporizer gitu ya, vapor ya, maka dia belum ngerti. Nah, di sini kita kasih edukasi. Nah, tapi kalau yang udah, tapi memang ada kalangan Gen Z sekarang itu mereka nggak merokok, tapi justru malah memang nge-vape ya. Nah, itu tidak menjadi bagian dari target utama, tapi itu menjadi target karena dia memang udah vapor, kita bisa alihkan mereka menggunakan power pot, ya biar dia bisa merasakan sensasi power pot yang lebih lebih baik dan lebih enak gitu ya. Karena ini memang sudah diteliti, bukan cuma sekedar dibikin ya. Pak Yugo dan kawan-kawan ini membuatnya itu pakai penelitian. Makanya banyak orang yang setelah pakai power juice atau power pot dari base, itu dia rasanya itu kayak, kok beda ya? Emang bener sih ada bedanya gitu. Nah, karena memang beda dibikinnya itu nggak asal dibikin gitu teman-teman. Nggak asal dibikin tapi lewat penelitian dulu. Nah itu kira-kira ya. Pak Feb kelihatan nggak? Tadi bilangnya lagi pijit. Tadi di WA bilangnya lagi apa sih namanya? Pijit yang apa apa itu namanya? Yang suka dulu pernah di sini namanya apa? Terapi apa gitu loh ya? Oh kayak gitu. Aku di sana di sini. Di sini dulu. Ya. Ntar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita off-kan dulu untuk live-nya. Sekarang kita membahas sesuatu yang lebih